Eh, Selamat malam, pagi, siang, sore, malam. Di sini kita akan melaksanakan tugas dari matematika diskrit, yaitu makalah matematika diskrit, aplikasi teori matematika dalam bisnis, analisis dan pengembangan inovatif. Perkenalkan, kelompok kami yang pertama ada. Ya, perkenalkan, nama saya Andika Fadli Rahman. Saya di sini sebagai ketua kelompok. Ya, boleh selanjutnya. Oke, yang kedua saya Rishad Absar Ulama sebagai anggota. Yang ketiga, saya Muhammad Halim sebagai anggota. Yang keempat, saya Muhammad Arman Maulana sebagai anggota. Oke, langsung saja ke dalam pembahasan kita. Perkenalan, makalah ini membahas penerapan teori matematika diskrit dalam dunia bisnis, menganalisis jurnal-jurnal yang relevan, dan mengusulkan inovasi aplikasi SABI, yaitu untuk pengelolaan keuangan. Kelompok matematika diskrit, analisis jurnal. Di sini kita menganalisis dari beberapa jurnal, yaitu jurnal pertama, analisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar menggunakan fungsi linear. Dan ada juga jurnal kedua, aplikasi persamaan linear dalam memodelkan hubungan antara penawaran, permintaan, dan harga beras. Dan juga jurnal ketiga, eksplorasi hubungan antara matematika bisnis dan ekonomi meliputi kalkulus, statistik, dan optimasi. Selanjutnya, silakan. Selanjutnya ada perbandingan jurnal. Yang pertama, tujuan jurnal. Ketiga jurnal menggunakan pendekatan matematis untuk menjelaskan fenomena ekonomi dan bisnis. Yang kedua, ada metodologi penelitian. Ketiga jurnal menggunakan studi literatur dengan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Dan yang ketiga, ada hasil penelitian. Masing-masing jurnal menemukan hasil yang relevan dengan fokus ke penelitiannya. Selanjutnya ada kesimpulan dan implikasi. Yang pertama ada pentingnya matematika. Teori matematika diskrit berperan penting dalam memahami dinamika pasar dan mendukung strategi bisnis. Yang kedua ada analisis data. Fungsi linear, statistik, dan optimasi membantu perusahaan membuat keputusan berbasis data. Dan yang ketiga ada efisiensi dan efektivitas. Penerapan matematika diskrit meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas strategi bisnis. Dan yang selanjutnya di sini kita ada inovasi ya. Inovasi kita namanya SABI, Smart Assistant for Budgeting and Investment. Di sini kita akan memberikan solusi keuangan seperti aplikasi SABI membantu individu dan UMKM dalam mengelola anggaran secara cerdas. Terus di sini kita juga ada fitur utamanya seperti prediksi harga, optimisasi anggaran, analisis pola pengeluaran, dan juga rekomendasi pasar termurah. Di sini juga kita memakai konsep matematika seperti fungsi linear, optimisasi, dan pemodelan matematis lainnya. Slide selanjutnya boleh. Lalu di sini ada manfaat dan implikasi SABI. Manfaat, peningkatan efisiensi keuangan. Lalu ada juga pengambilan keputusan berbasis data. Ada lagi peningkatan kesejahteraan konsumen, dukungan bagi UMKM, edukasi finansial, dan pengurangan ketidakpastian pasar. Lalu implikasinya, di sini implikasinya meliputi efisiensi dalam dunia bisnis, peningkatan transparansi harga, perbaikan kebijakan ekonomi, peningkatan daya saing UMKM, kontribusi pada digitalisasi ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan lokal. Oke, boleh slide selanjutnya. Nah, langkah implementasi SABI, identifikasi pasar, ada individu, UMKM, dan konsumen retail. Lalu yang kedua ada pengumpulan dan analisis data, integrasi data pasar dari berbagai sumber dan penerapan algoritma machine learning. Yang ketiganya ada pengembangan aplikasi, perancangan antarmuka, pengembangan back-end, integrasi fitur utama, dan pengujian beta. Nah, yang keempatnya ada peluncuran dan pemasaran, kampanye digital, kerjasama dengan komunitas, dan edukasi pengguna
pengguna. Yang kelimanya ada monitoring dan evaluasi, pengumpulan umpan balik, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi dampak, invasi dan kolaborasi. Sebentar, saya sedikit mau menjelaskan. Di sini saya punya punya contoh sederhananya tentang penggunaan SABI. Jadi penggunaan SABI ini sebenarnya lebih ke arah kayak kita tuh mengatur keuangan gitu, membantu kita mengatur keuangan. Misalkan contoh ada kasus anak kos, dia tuh susah buat ngatur keuangannya. Nah, dengan aplikasi SABI ini bisa nih kita melihat nih bahan-bahan pokok apa aja nih yang naik sekarang. Nah, di aplikasi SABI ini kita tuh bakal diarahkan buat dalam memilih bahan yang lebih murah gitu. Di dalamnya tuh nanti bakalan ada terpaparkan data bahan mana aja nih yang bakalan naik, bakalan turun. Jadi di situ tuh sebagai user kita tuh bisa lebih cerdas gitu dalam memilih bahan gitu. Nah, itulah implementasi dari aplikasi SABI. Contoh sederhananya seperti itu. Oke, boleh slide selanjutnya. Nah, di sini kita mungkin ada sedikit evaluasi dan potensi pengembangan. Bukan sedikit sih, tapi banyak. Evaluasinya mungkin ketersediaan akurasi dan data. Wajar karena kita di sini masih aplikasi baru. Mungkin kalau di lain waktu kita bakalan ada inovasi-inovasi selanjutnya, mungkin bisa ada perkembangan di sini. Terus ada adopsi teknologi oleh pengguna. Yang lainnya ada kemampuan privasi dan data, lalu ada kompetensi dengan aplikasi sejenis. Nah, di sini juga kan yang kita tahu kan aplikasi-aplikasi sejenis seperti SABI ini kan sudah banyak ya. Apalagi kayak aplikasi-aplikasi di bidang keuangan itu banyak, kayak Dana ataupun kalau aplikasi e-commerce kayak Shopee, itu tuh bakalan jadi kompetitor kita banget gitu di sini. Terus ada lagi potensi dan pengembangan, integrasi teknologi dan big data. Itu bakalan kita kembangkan nanti. Fitur edukasi dan keuangan itu juga pasti bakalan kita kembangkan lagi. Lalu ada kemitraan dengan pemerintah dan UMKM lokal. Lalu ada integrasi dengan dompet digital dan private e-commerce. Itu biar lebih fleksibel aja sih kita pakai SABI-nya. Lalu ada mode offline untuk wilayah terbatas teknologi. Ini sih kalau mode offline ini biar lebih menjangkau keseluruhan gitu, biar yang masyarakat terbelakangnya itu bisa juga memakai SABI dan merasakan manfaat dari SABI itu sendiri. Lalu ada pengembangan model berlangganan premium. Nah, yang terakhir ada ekspansi untuk bikin user interface-nya. Jadi ini kayak semacam blueprint sederhana aja dari kita. Bakal nanti kedepannya kita bakal membagi lagi sih. Terus ini juga ada logo kita SABI di sini, tulisannya SABI. S-nya itu kita pakai lambang uang di situ tuh ya. Sudah pasti karena ini kan aplikasi uang, jadi kita bakalan lebih jadi ada lambang uangnya di sini, dan ini juga ada diagram menggambarkan kayak kondisi pasar seperti apa, naik turun. Dan seperti itu aja sih tentang lebih filosofi dari logo kami. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah contoh penyelesaian persoalan bisnis menggunakan teori matematika yang mana kita ambil dari jurnal-jurnal yang sudah kita analisis tadi ya. Oke, mulai dari soal yang pertama dan jurnal yang pertama tentunya. Ya, jurnal pertama ini membahas tentang pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Metode yang digunakan oleh jurnal ini yaitu fungsi linear, digunakan untuk menghitung keseimbangan pasar dengan mempertimbangkan pengaruh pajak dan subsidi. Contoh soalnya, diketahui fungsi permintaan PD sama dengan 120 dikurang Q, dan fungsi penawaran tanpa pajak PS sama dengan 20 ditambah Q. Setelah pemerintah mengenakan pajak sebesar T sama dengan 40, fungsi penawaran berubah menjadi PST sama dengan 20 tambah Q tambah T. Di sini tentukan keseimbangan pasar setelah pajak, yaitu nilai harga atau P dan kuantitas atau Q, serta hitung harga pasar dan dibayar konsumen PD atau PD dan harga yang diterima produsen atau PS. Di sini ada langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama yaitu menghitung tentang keseimbangan pasar setelah pajak terjadi ketika PD sama dengan PST. Di sini ada 120 Q sama dengan 20 ditambah Q ditambah 40 menjadi 120 Q, 120 dikurang Q sama dengan 60 ditambah Q menjadi minus 2 Q
sama dengan 60 dikurang 120. Disederhanakan lagi menjadi Q sama dengan 30. Yang langkah kedua, substitusi Q sama dengan 30 ke fungsi permintaan untuk mendapatkan PD. Di sini setelah dimasukkan Q-nya jadi 120 dikurang 30 menjadi 90. Langkah ketiga yaitu substitusi Q sama dengan 30 ke fungsi penawaran setelah pajak untuk mendapatkan PST. Setelah dimasukkan Q-nya menjadi 60 ditambah 30 sama dengan 90. Ya, di sini hasil akhirnya yaitu keseimbangan pasar setelah pajak terjadi pada P sama dengan 90 dan Q sama dengan 30. Kesimpulan dari jawaban di atas adalah bahwa setelah pajak dikenakan, keseimbangan pasar terjadi pada jumlah barang yang diperdagangkan sebesar 30 unit dengan harga 90, baik yang dibayar oleh konsumen maupun yang diterima oleh produsen. Pajak menyebabkan perubahan pada fungsi penawaran, namun harga pasar tetap stabil karena bahan pajak dibagi antara konsumen dan produsen. Sekian contoh soal dari yang pertama, lanjut ke soal kedua dari jurnal kedua, yaitu persamaan linear dalam matematika bisnis pada komoditas beras. Dengan metode analisis persamaan linear diterapkan untuk memodelkan permintaan dan penawaran pasar beras di Indonesia. Contoh soal permintaan. Pada tahun 2008 penjualan beras mengalami peningkatan sebanyak 40.000 kg dengan total pendapatan 11 juta. Sedangkan pada tahun 2007 beras sebanyak 80.000 kg dengan total pendapatan sebesar 9 juta. Langkah-langkahnya yaitu pertama menghitung gradien M dihitung dengan rumus M Y2 min Y1 dibagi X2 dikurang X1. Diketahui Y2 sama dengan 80.000 kg penjualan beras tahun 2007, Y1 sama dengan 40.000 penjualan beras tahun 2008 dalam bentuk kilogram. X2 yaitu 9 juta pendapatan tahun 2007 dalam rupiah, dan X1 sama dengan 11 juta pendapatan tahun 2008 dalam rupiah. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu M sama dengan 80.000 dikurang 40.000 dibagi 9 juta dikurang 11 juta. M sama dengan 40.000 dibagi min 2 juta. M sama dengan min 0,02. Langkah selanjutnya yaitu persamaan garis permintaan. Persamaan garis permintaan menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Substitusikan nilai Y1 sama dengan 40.000, X1 sama dengan 11 juta. M sama dengan min 0,02. Distribusikan dalam rumus menjadi Y min 40.000 sama dengan min 0,02 dalam kurung X min 11 juta. Sederhanakan persamaan. Yang pertama Y dikurang 40.000 sama dengan min 0,02X tambah 220.000. Y sama dengan min 0,02X tambah 220.000 tambah 40.000. Y sama dengan min 0,02X tambah 260.000. Jadi persamaan permintaan adalah QX sama dengan min 0,02PX tambah 260.000, di mana QX adalah jumlah penjualan dalam bentuk kilogram dan PX adalah harga dalam bentuk rupiah. Yaitu ketiga, mencari harga saat QX sama dengan 0. Ketika jumlah penjualan QX sama dengan 0, cari PX dengan menggunakan persamaan permintaan. QX sama dengan min 0,02 PX ditambah 260.000, 0 sama dengan min 0,02 PX tambah 260.000. 0,02 PX sama dengan 260.000, jadi PX sama dengan 260.000 dibagi 0,02 sama PX sama dengan 13 juta. Artinya jika harga beras mencapai 13 juta, jumlah penjualan akan menjadi 0.
Kesimpulannya gradien M sama dengan min 0,02 menunjukkan hubungan negatif antara harga dan penjualan. Persamaan permintaan adalah QX sama dengan min 0,02 PX ditambah 260.000. Harga maksimum PX di mana penjualan QX menjadi 0 adalah 13 juta. Sekian jawabannya. Lanjut ke nomor 3. Baik, di jurnal yang ketiga yang kita analisis, kasusnya hubungan matematika bisnis dan ekonomi. Jurnal ini menggunakan konsep kalkulus dan optimisasi untuk memaksimalkan laba atau minimalkan biaya. Penyelesaiannya produksi optimal adalah 25 unit untuk mencapai laba maksimal. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah perusahaan memproduksi barang dengan fungsi biaya total CX dan fungsi pendapatan total RX yang diberikan sebagai berikut. Fungsi biaya total CX sama dengan 100 ditambah 2X ditambah 0,5X2. Fungsi pendapatan total RX sama dengan 50X dikurang X2, di mana X sama dengan jumlah unit barang yang diproduksi dalam satuan unit. Yang kita di soal ini harus menentukan ke satu fungsi laba FX perusahaan, yang kedua nilai X yaitu jumlah unit produksi yang menghasilkan laba maksimum, yang ketiga kita harus menentukan laba maksimum yang dapat diperoleh perusahaan. Nah, di sini ada penyelesaian dari soal di atas. Yang pertama, fungsi laba FX. Fungsi laba adalah selisih antara pendapatan total RX dan biaya total CX dengan rumus FX sama dengan RX dikurang CX. Ya, kita substitusi RX sama dengan 50X dikurang X kuadrat dan CX sama dengan 100 ditambah 2X ditambah 0,5X kuadrat sama dengan PX sama dengan 50X dikurang X kuadrat dikurang 100 ditambah 2X ditambah 0,5X kuadrat. Jadi FX sama dengan 50X dikurang X kuadrat dikurang 100 dikurang 2X dikurang 0,5 kuadrat. Jadi 4X sama dengan min 1,5X kuadrat ditambah 48R dikurang 100. Selanjutnya kita menentukan X yang memaksimalkan laba. Untuk menentukan nilai X yang memaksimalkan laba, kita cari turunan pertama dari menyamakan dengan 0 sama dengan Fx sama dengan D per Dx dikurang 100. Hasil akhirnya P16 sama dengan 284. Nah, kesimpulannya ke satu, fungsi laba adalah Fx sama dengan 1 min 5X kuadrat ditambah 48X kurang 100. Kedua, produksi optimal adalah 16 unit. Laba maksimum yang diperoleh adalah 284 satuan uang. Dalam analisis matematika bisnis, dalam analisis matematika bisnis, fungsi laba Fx diperoleh dari selisih antara pendapatan total Rx dan biaya total Cx. Untuk menentukan tingkat produksi yang optimal, jumlah barang yang harus diproduksi agar laba maksimum tercapai, digunakan teknik optimasi dan konsep turunan. Yang kita dapatkan yaitu adalah ini, yang tiga ini. Selanjutnya, kalau dalam bisnis, hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya memproduksi 16 unit saja dikarenakan produksi lebih rendah atau lebih tinggi dari jumlah ini akan menyebabkan laba perusahaan menurun. Hal ini disebabkan oleh pengaruh biaya yang meningkat secara kuadratik dan pendapatan yang juga menurun pada tingkat produksi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, analisis menggunakan kalkulus dan optimisasi membantu perusahaan membuat keputusan yang berbasis data untuk mencapai efisiensi minimal dan operasi produk. Jadi kesimpulannya, perusahaan menggunakan teknik kalkulus dan optimisasi ini untuk efisiensi operasional produksi. Ya. Mungkin sudah dari contoh soal nomor 3, dan sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ini merupakan video tugas dari Matematika Diskret. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sigma boy.